Selamat sore Gratia Kids yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian semua? Pak Heri berharap kalian semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan bersukacita. Teman-teman, hari ini akan ditemani oleh dua teman kalian, yaitu Nay dan Vivi. Halo. Halo teman-teman, selamat sore. Kami senang sekali berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Baik Nay, Vivi, kita ajak teman-teman semua yuk yang di rumah untuk memulai kebaktian sore ini dengan menaikkan pujian bertambah-tambah dalamnya. Lagunya mudah kok. Ayo. Lagu ini mengingatkan kita akan besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan mau supaya kasih-Nya dalam diri kita juga makin bertambah-tambah, dapat dilihat dan dirasakan di sekitar kita. Ayo kita nyanyi semua. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah tingginya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bagus, puji Tuhan. Nah, coba Vivi sebutkan, apa sih besarnya kasih Tuhan Yesus itu, Vi? Tuhan Yesus rela turun dari surga untuk menjadi juru selamat yang menebus manusia, menyelamatkan manusia dari hukuman atas dosa dengan penderitaan dan kematiannya di kayu salib, Pak. Ya, benar, hebat kamu, Vi. Puji Tuhan. Kalau kamu, Nay, kamu bisa menambahkan hal lain apa ya, Nay? Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Pak, lalu Tuhan Yesus juga telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi para pengikutnya. Wow, mantap kali Nay, Vivi. Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita para pengikutnya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ingat, Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada kita, muridnya, sebelum dia naik ke surga, yaitu untuk menjadi saksinya. Kita, para pengikut Tuhan Yesus pada masa ini, juga mewarisi kepercayaan yang besar dari Tuhan Yesus untuk menjadi saksi baginya. Itulah wujud besar kasih-Nya Tuhan kepada kita. Wah, iya ya. Hari ini kan kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Pak. Benar, Vi. Nah, sebelum kita memuji Tuhan lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Mohon Tuhan memberkati supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah baik bagi kami, mempertemukan kami di dalam acara kebaktian sore hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa, memberkati ibadah sore hari ini dari awal sampai akhirnya. Kami percaya
Engkau ya Bapa senantiasa menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Gratia Kids yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan lagi yuk dengan penuh sukacita. Tapi Tuhan Yesus yang naik ke surga itu adalah Raja di atas segala raja. Mari kita naikkan Hatiku Penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Yesus, oh Dialah Raja. Mari naikkan dengan sukacita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Luar biasa. Jadi tambah semangat kita ya hari ini. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita menyambut firman Tuhan dengan nyanyian, membuat kita siap menerima firman Tuhan. Nah, baik anak-anak, sekarang kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu, Jalan Kebenaran. Kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Kasih pengharapan yang diberikannya padaku, takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Baik anak-anak, sekarang kita akan menerima firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dengan baik. Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapa yang mengasihi anak-anak Gratia Kids, kami bersyukur karena Bapa sudah memberkati kami. Saat ini kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang ya Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami untuk kami siap menerima taburan firman Tuhan,
supaya firman itu boleh tertanam dan bertumbuh di dalam setiap hidup kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Alkisah Pak Yesaya sedang persiapan untuk memberitakan firman Tuhan. Pemirsa Gratiakit TV yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya sangat gembira sekali oleh karena saya memiliki kesempatan untuk mewawancarai salah seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Pak Thomas atau yang disebut Didimus. Saat ini saya berada di kota Yerusalem. Yuk kita temui Pak Thomas. Halo Pak Thomas. Shalom alaikum Pak Thomas. Shalom. Ya. Ayo saya ya. Betul sekali. Wah, senang sekali berjumpa dengan Anda. Wah, apalagi saya Pak Thomas. Sungguh merupakan suatu kehormatan besar bisa berjumpa dengan Anda dan mewawancarai Anda pada saat ini. Saya sangat berterima kasih Pak Thomas atas kesediaan Bapak untuk saya wawancarai. Ini juga pasti sangat menggembirakan bagi para pemirsa Gratiakit TV di Indonesia. Saya telah mencoba untuk meminta waktu mewawancarai teman-teman Bapak, rasul-rasul yang lain, kecuali almarhum Yudas Iskariot tentunya ya. Tetapi rupa-rupanya mereka enggan Pak untuk diwawancarai. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Pak Thomas yang rela saya bikin repot saat ini. Ya, sama-sama Pak Yes, tidak merepotkan kok. Jangan sungkan. Ya. Baik Pak Thomas. Dapatkah Bapak menceritakan kepada para pemirsa di rumah apa yang sebenarnya terjadi? Sebab saat ini ada desas-desus yang cukup heboh tersebar menyebutkan bahwa Tuhan Yesus baru saja terangkat ke surga. Apa benar begitu? Ya, itu benar Pak Yes, benar. Itu peristiwa saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Wah, bisa diceritakan secara lengkap Pak? Sebab kami ini sangat penasaran. Ya, baik. Jadi begini Pak, tentu Bapak telah mendengar gosip tentang saya kan? Bahwa saya ini murid Tuhan Yesus yang agak nakal. Nah, Betul, nakal? Nakal gimana Pak? Ya, bahwa saya ini suka kritis ya, orangnya kritis, lalu juga ya, agak cerewet begitu, suka mempertanyakan apa yang diajarkan guru saya. Oke. Ya, dan yang paling sukar untuk percaya kepada peristiwa-peristiwa kalau saya ini tidak melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau cuma dari dengar-dengar begitu, biasanya saya susah percaya, Pak. Iya, betul juga sih, Pak. Ya, jadi begini ceritanya. Sebenarnya sebelum Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan hingga mati disalibkan, beliau itu sudah memberikan penjelasan kepada kami, para muridnya, tentang peristiwa yang terjadi hari ini, yaitu terangkatnya beliau ke surga. Nah, saat itu dalam sebuah kesempatan ya, beliau itu tiba-tiba berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Wah, jadi Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Nah, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke situ. Jadi ke tempat di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Wah, ini kan luar biasa. Yesus mengatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Wah. Lalu bagaimana respons Bapak dan teman-teman Bapak saat itu? Ya, gimana ya, saat itu memang seperti biasa saya ini langsung bertanya pada beliau,
Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Itu kan tadi mengatakan kamu tahu jalan ke situ, padahal kami tidak tahu kemana beliau akan pergi. Ya, otomatis saya tanya, loh kami tidak tahu kemana engkau akan pergi kok. Oh, wah, iya. Nah, yang lebih membingungkan lagi Pak Yes, juga para pemirsa, beliau itu menjawab pertanyaan saya begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, iya. Cukup membingungkan tentunya ya saat itu. Betul Pak Yes. Dan sejujurnya ya, saya ini kan ya baru bisa memahami setelah semuanya itu terjadi. Jadi Bapak tentu tahu ya, setelah semuanya itu kemudian terjadilah peristiwa Tuhan Yesus ditangkap, aniaya, lalu dibunuh di atas kayu salib. Yang sangat mengerikan itu. Tapi ya luar biasanya ternyata pada hari yang ketiga beliau bangkit. Nah, awalnya saya tidak percaya pada waktu teman-teman perempuan ya, khususnya si Maria Magdalena itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Anda tahu kan Pak, perempuan kalau sangat sedih, waduh bisa sangat halu. Ya, Yes. Jadi sulit untuk mempercayai kesaksian mereka. Tapi kemudian teman-teman saya, para rasul yang 10 orang itu juga memberi kesaksian yang sama bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Nah kebetulan sih pada waktu itu saya tidak ada bersama dengan mereka ya. Jadi katanya Tuhan Yesus menunjukkan bekas-bekas lukanya di tangan, di kaki, di lambungnya. Nah karena saya tidak ada pada waktu itu, saya tidak percaya. Tapi pada hari yang ke-8 ya setelah peristiwa itu, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi. Mas, saya ada di situ. Wah. Nah jadi saya yang sebelumnya tidak percaya telah melihat secara langsung Pak peristiwa Tuhan Yesus yang bangkit itu. Karena Tuhan Yesus langsung menunjukkan juga kepada saya ini. Dan saya disuruh menunjukkan bekas luka-lukanya itu. Ya. Luar biasa. Ya, saya langsung pada saat itu saya mengaku di hadapannya bahwa dia sesungguhnya adalah Allah dan Tuhan saya yang sejati. Wow, sungguh luar biasa Pak Thomas ya. Benar sekali Pak Yes, dan itu adalah pengalaman yang ya tidak akan mungkin ya saya lupakan di dalam hidup saya Pak. Dan setelah ya 40 hari ya, Tuhan Yesus kan berulang kali menampakkan dirinya, mengajarkan tentang kerajaan surga. Nah hari ini, ya pada hari ini tadi, sebuah peristiwa yang besar, ya, sebagaimana telah beliau katakan sebelumnya itu, bahwa beliau akan pergi kepada Bapa, dan ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya terjadi, semuanya digenapi. Jadi ya gimana ya, sebenarnya waktu itu, tadi ya tepatnya, kami ini kan berharap Tuhan Yesus itu akan memulihkan kerajaan Israel, karena itu yang menjadi harapan kami sebenarnya Pak, pemahaman kami dan harapan kami kan Tuhan Yesus itu akan menjadi raja yang memulihkan kerajaan Israel di dunia ini ya. Tapi Tuhan Yesus malah menjawab kalau kamu tidak perlu tahu saat dan waktunya, soal waktunya itu. Nah, karena itu adalah katanya kewenangan Allah Bapaknya. Jadi beliau tadi malah mengatakan bahwa kami ini akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kami dan kami akan menjadi saksinya di Yerusalem ini, seluruh Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Dan setelah mengatakan itu, tiba-tiba beliau terangkat ke awan-awan di depan mata kami. Wah, sungguh menakjubkan peristiwa itu ya. Saat kami masih terpaku ya, semuanya kan terkejut Pak, melihat ke langit begitu. Tiba-tiba di dekat kami muncul 2 orang berpakaian putih. Yaitu saya kira malaikat Pak dan mengatakan kepada kami, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke surga." Luar biasa.
Wih, saya Ya, sampai jadi- merinding loh Pak, dengernya Pak. Waduh, Ya, sama Pak. apalagi Saya- Anda yang menyaksikan sendiri ya. Cerita begini nih ya rasanya terharu dan merinding sekali Pak. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kami sebelum beliau mati disalibkan, sungguh-sungguh terjadi. Jadi ya kami percaya dengan apa yang dulu beliau katakan bahwa beliau akan pergi kepada Bapa, ya tentu yang dimasukkan ya Allah Sang Bapa ya. Ya, ya. Bertahta di dalam surga, Tuhan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dan peristiwa hari ini semakin meneguhkan ya, Iya, iman saya Ya, juga, pastinya. kawan-kawan. Dan kami Iya, juga iya, berharap betul. ya, semua orang yang lain yang mendengarkan kesaksian kami juga Percaya, percaya iya. pada Tuhan Yesus dan percaya bahwa Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Saatnya Dia akan datang kembali dan untuk kemudian menyediakan ya, Oke. tempat Oke. bagi kita yang percaya kepadanya. Wah, puji Tuhan. Ini berarti kita yang percaya kepadanya tidak perlu khawatir tentang hari depan ya Pak. Bahkan ketika kita harus pergi meninggalkan dunia ini, kita telah disediakan tempat bersama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa, yaitu surga yang mulia ya. Benar sekali Pak Yes. Jadi peristiwa hari ini juga mengingatkan kita nih bahwa kita diberi kepercayaan untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Istilahnya begini Pak, surga yang mulia itu telah dijamin oleh Tuhan Yesus, tapi kita ingat kewajiban kita sekarang ini, perjalanan hidup kita di dunia, yang percaya kepadanya harus menjadi saksi ya, Oke. tentang Tuhan Yesus supaya banyak orang nanti percaya di dalam namanya, sehingga kelak kita semua akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam surga yang mulia. Wow, baik Pak Thomas. Tak terasa Pak, waktu siaran ini telah usai. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak memberikan kesaksian tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Shalom Aleichem. Aleichem shalom. Bye-bye Pak Thomas. Bye-bye. Pak Thomas? Pak Thomas? Lah, jebol iki aku ngimpi tok. Aduh. Gratia Kids yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus telah datang untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, menebus kita dari segala dosa kita, dan mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita oleh kuasa kebangkitannya. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, supaya kelak kita pun bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia sesuai janji firman-Nya. Sekarang tugas kita hidup di dunia, mengikuti ajaran dan teladan Tuhan Yesus untuk menjadi saksi baginya, agar banyak orang lain percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Baik, kini mari kita menghafal sebagian ayat firman Tuhan untuk membuat kita ingat salah satu tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Ayat hafalan kali ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 2c. Teman kita Jesslyn akan menghafalkannya untuk kita. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 2c. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye. Nah, teman-teman Gratia Kids, Nek dan Vivi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita sama-sama merespon firman Tuhan dengan menaikkan pujian "Rumahku ada di dalam surga". Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci
dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Gratia Kids, aktivitas kita kali ini adalah mewarnai dan menemukan kata-kata yang diacak tentang kisah kenaikan Tuhan Yesus yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-11. Seperti ini. Baik Gratia Kids, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kalian bisa menyiapkan persembahan kalian dan juga celengan untuk menyimpan persembahan kalian ya. Teman-teman, ingatlah seruan pengajaran dari pemazmur dalam Mazmur 54 ayat 8 yang mengajar kita untuk memberi persembahan dengan rela hati. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita masukkan persembahan kita ke celengan persembahan kita ya, sambil kita menaikkan pujian Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kita sambung dengan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari Gratia Kids yang dikasihi Tuhan,
kita akan menutup kebaktian hari ini dengan berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas pimpinan dan berkat-Mu atas kami, sehingga kami boleh menyelesaikan kebaktian kami. Ampunilah kami jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, menjadi saksi-saksi Tuhan, terutama bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar mereka pun percaya dan mengenal Tuhan Yesus untuk beroleh anugerah keselamatan. Kuduskanlah juga persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya bisa dipakai bagi kemuliaan-Mu. Berkatilah kami agar kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Gratia Kids yang dikasihi Tuhan, berakhir sudah kebaktian kita hari ini. Tapi ingat, pada besok Minggu tanggal 29 kita tetap ada kebaktian Gratia Kids ya. Walaupun masih secara online, mari tetap rajin berbakti sambil berdoa supaya dalam ibadah-ibadah selanjutnya kita bisa melakukan ibadah onsite. Sampai jumpa dalam kebaktian hari Minggu. Tetap semangat, Jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Nah, sekarang kita siapkan jadwal kita ya. Gratia Kids Bertumbuh dalam Kristus. Dah.